kita sampai terakhir direkamnya ya. Tuh, tuh, ini dari asuh. Papar lindungan. Kemarin ada juga yang saya belum nilai itu karena di kotaknya ada biaya yang belum dilunasi. Jadi saya nggak bisa ngasih tuh. Elizabeth, Vivaldi Wen, siapa lagi tuh? Ya ada sekitar 4 atau 5 mahasiswa yang belum itu. Sudah Pak, sudah direkam Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ini sekarang minggu ke-8 setelah UTS, minggu ke-9. UTS-nya minggu ke-8. Kita akan memulai ini sampai terakhir ini ya, sampai jam 4. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa mengikuti apa yang sudah dilalui. Ya, Dipersilakan pada kelompok ini untuk 7 ya. melanjutkan materinya. Ya, Silakan. Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rinovian Rais MM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan lintas budaya serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk mengikuti paparan kelompok 7 dengan semangat belajar yang tinggi. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Halo. Ya, Iya, nah, Bu. jadi kalau saya pantun, Bapak Ibu tolong bilang cakep gitu. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Disapa burung yang sedang bernyanyi ria. Hari ini kelompok 7 siap berbagi tentang pendidikan lintas budaya yang penuh makna dan warna. Cakep. Asik. Mantap, Bu. Perkenalkan, saya Arif Rasmalina yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi paparan hari ini. Adapun kelompok 7 yang akan memaparkan materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bu Suprapti, saya Arif Rasmalina, Neng Mutiara Safira, Wahyu Nurdin, dan Pak Risna Arfiansyah. Baik, pada sore ini, adapun judul paparan kami pada pertemuan kali ini adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk mengkaji pendidikan lintas budaya. Paparan ini akan mengulas berbagai pendekatan dan metode penelitian yang relevan dalam mengkaji fenomena lintas budaya di dunia pendidikan, baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun gabungan keduanya. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak paparan dari kelompok 7 kepada rekan pemapar pertama, yaitu Bapak Wahyu. Untuk waktu, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan makalah kelompok 7 yaitu metodologi penelitian untuk mengkaji pendidikan lintas budaya, fondasi pengembangan inklusif. Latar belakang,
Satu, pendidikan lintas budaya merupakan salah satu bidang kajian penting dalam dunia pendidikan modern. Dalam era globalisasi dan mobilitas sosial yang tinggi, perlu diketahui bahwa peserta didik berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. Hal ini menurut adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi proses belajar, mengajar, pola interaksi, dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan pendekatan penelitian yang mampu mengungkap dinamika hubungan antar budaya konteks pendidikan. Jadi keragaman ini tentu bukan sekedar tantangan, tetapi juga peluang untuk memanfaatkan. Kita perlu memahami bagaimana perbedaan budaya tersebut mempengaruhi proses belajar mengajar. Bagaimana ia membentuk pola interaksi dan bagaimana berdampak pendidikan secara keseluruhan. Karena itu diperlukan pendekatan penelitian yang tepat, sebuah pendekatan yang mampu mengungkap dinamika hubungan antar budaya di lingkungan pendidikan. Dengan pemahaman ini, kita bisa merancang pembelajaran yang lebih inklusif, menghargai keberagaman, dan mendorong setiap peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, yaitu metodologi penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengkaji pendidikan lintas budaya. Melalui metodologi yang tepat, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu keberagaman, inklusivitas, serta tantangan yang dihadapi pendidik dan peserta didik dalam lingkungan multikultural. Penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun campuran dapat digunakan untuk mengeksplorasi fenomena pendidikan lintas budaya dari berbagai sudut pandangnya. Dengan demikian, metodologi penelitian menjadi fondasi utama dalam membangun pengetahuan ilmiah yang berkontribusi terhadap pengembangan praktik pendidikan yang adil dan berkeadaban. Inilah alasan mengapa metodologi penelitian sangat penting dan menjadi dasar agar pendidikan tentang pendidikan lintas budaya tidak hanya bersifat teori, tetapi bisa digunakan untuk memperbaiki praktik pendidikan yang sebenarnya. Hasil penelitian yang baik bisa membantu membuat kebijakan yang lebih adil, membantu guru memilih cara mengajar, dan membantu siswa merasa lebih dihargai tanpa melihat budaya asal mereka. Kemudian pentingnya metodologi dalam pendidikan lintas budaya yaitu satu, pendidikan lintas budaya sangat krusial dalam pendidikan modern karena globalisasi dan keberagaman budaya. Siswa dihadapkan pada tantangan besar berupa keberagaman budaya yang semakin kompleks. Kedua, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya mempengaruhi proses belajar mengajar, pola interaksi, dan hasil pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, dibutuhkan landasan metodologis mengenai dinamika hubungan antar budaya dalam konteks pendidikan. Jadi dari hasil ketiga di atas, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan lintas budaya bukan hanya tentang mempelajari perbedaan, tetapi tentang membangun kesadaran bahwa keberagaman adalah sebuah kekuatan dengan pemahaman yang mendalam dan metodologi yang tepat. Kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya toleran, tetapi juga harmonis dan saling memperdayakan. Lanjut, Bu. Ya. Rumusan masalah. Mengapa metodologi penelitian penting dalam mengkaji pendidikan lintas budaya? Karena alasan utama rumusan masalah menjadi penting itu penelitian tentang perbedaan budaya dalam dunia pendidikan membutuhkan pendekatan metodologis yang kuat dan terarah. Kemudian yang kedua, apa saja aspek-aspek metodologi penelitian yang dapat digunakan dalam kajian pendidikan lintas budaya? Jadi metode apa yang harus diperhatikan sehingga kajian lintas budaya benar-benar menggambarkan realitas keberagaman di lapangan. Kemudian yang ketiga, jenis metodologi penelitian apa yang paling relevan dan efektif untuk digunakan dalam kajian pendidikan lintas budaya. Apakah penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif, ataukah campuran yang paling tepat untuk menjawab tantangan
keberagaman budaya dalam konteks pendidikan ini. Jadi ketiga rumusan tadi bukan hanya menjadi dasar teoritis, tetapi juga pedoman praktis untuk menghasilkan penelitian yang peka terhadap keberagaman. Tujuan penulisan yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya metodologi penelitian dalam mengkaji pendidikan lintas budaya. Dengan metodologi yang tepat, kita dapat menggali fakta dan fakta secara objektif dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika lintas budaya. Yang kedua, mendeskripsikan aspek-aspek utama dalam metodologi penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti pendidikan lintas budaya. Melalui penjelasan aspek-aspek ini, diharapkan kita dapat mengetahui bagaimana proses penelitian yang benar-benar sensitif terhadap keberagaman budaya. Yang ketiga, yaitu menganalisis jenis-jenis metodologi penelitiannya yang paling relevan dan efektif yang mengkaji fenomena pendidikan lintas budaya. Ya, analisis ini paling penting karena tidak semua metode cocok diterapkan pada isu-isu kebudayaan. Jadi perlu dikaji relevansinya agar hasil penelitian mampu menggambarkan realitas budaya secara komprehensif. Dengan ketiga tujuan penulisan ini, diharapkan kita mampu memahami secara lebih luas bagaimana metodologi penelitian berperan besar dalam membangun pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menghargai keberagaman budaya. Demikian Ibu Arif, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Untuk selanjutnya, paparan akan dipaparkan oleh Mutiara. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Arif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan. Yang pertama itu menambah wawasan membaca mengenai keterkaitan antara metodologi penelitian dan pendidikan lintas budaya. Yang kedua, memberikan referensi bagi mahasiswa dan pendidikan atau pendidik dalam memilih pendekatan penelitian yang sesuai dengan konteks keberagaman budaya. Yang ketiga, menjadi bahan rujukan awal bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang pendidikan multikultural. Jadi dengan harapannya dari penulisan ini kita dapat mengenal seperti ini metodologi yang cocok atau referensinya seperti ini gitu. Bisa di next Ibu. Ya. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan meningkatkan pemahaman melalui pendidikan lintas budaya, yaitu dengan membangun kesetaraan dan harmoni di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pendidikan lintas budaya merupakan proses bagaimana memahami, menghargai, dan menerima keberagaman budaya. Karena yang kita tahu masih banyak beberapa yang masih kurang bisa menghargai atau intoleransi antar setiap umat atau ras. Terus habis itu tujuannya memberikan kesempatan belajar setara berlandaskan nilai-nilai multikultural. Habis itu pentingnya pendidikan lintas budaya meningkatkan karena sekolah menjadi ruang multikultural dengan berbagai suku, bahasa, dan agama. Selanjutnya kajian pendidikan lintas budaya membantu memahami interaksi sosial dan perilaku antar siswa serta guru di lingkungan pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Bisa dilanjut lagi Bu Arif. Ya, terima kasih Bu Mutiara. Untuk selanjutnya, aspek-aspek metodologi penelitian. Kunci penelitian yang efektif, domain praktis untuk menyelenggarakan studi sosial yang relevan dan beretika. Yang pertama adalah perumusan masalah. Perumusan masalah harus spesifik dan relevan dengan fenomena sosial nyata. Yang kedua, penentuan subjek dan lokasi penelitian secara purposif. Memilih sekolah dengan multikultural yang tinggi. Dan yang ketiga, pendekatan penelitian dapat kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Hal ini dikemukakan oleh Botgan dan Bigland pada tahun 2007, Creswell and Plano Park pada tahun 2011. Yang keempat, desain penelitian studi kasus. Dikemukakan oleh Yin pada tahun 2008. Etnografi dikemukakan oleh Spradley pada tahun 1980 dan lain-lain.
Yang kelima adalah teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2019 dan Paten pada tahun 2015. Yang keenam, analisis data kualitatif melalui reduksi dan penyajian data kuantitatif dengan uji statistik. Ini dikemukakan oleh Miles et al. Pada tahun 2014. Dan yang ketujuh, etika penelitian harus menjunjung tinggi hak partisipan dan menghindari bias. Hal ini dikemukakan oleh Densin dan Lincoln pada tahun 2011. Kemudian, jenis metodologi penelitian. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, menekankan nilai subjektif dan interaksi dalam konteks sosial budaya. Yang kedua, penelitian kuantitatif, mengukur fenomena lintas budaya secara objektif, menekankan pengukuran variabel dan analisis statistik. Dan yang ketiga, penelitian campuran, mengukur fenomena sosial secara holistik, kualitatif dan kuantitatif. Ini gabungan ya. Nah, ini contohnya yang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman nilai dan makna subjektif budaya. Ini oleh Botgan dan Taylor pada tahun 1992. Nah, ini subjektif utama. Etnografi yaitu studi budaya mendalam yang menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat. Studi kasus memahami secara mendalam dinamika sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekolah. Fenomenologi, eksplorasi mendalam tentang pengalaman subjektif individu dalam konteks tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam aktivitas. Kemudian teknik wawancara mendalam yang bertujuan mendapatkan perspektif personal dari partisipan. Kemudian analisis dokumen untuk mengevaluasi sumber tertulis dan rekaman yang relevan dengan studi. Kemudian kesesuaian metodologi. Sangat cocok untuk memahami interaksi dan nilai dalam lingkungan sekolah multikultural. Demikian paparan dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh Ibu Suprapti. Silakan Bu Suprapti. Bu Suprapti. Ya, baik Bu Ya, Arif, terima kasih ya. atas kesempatannya. Kemudian metodologi penelitian ini merupakan kunci pengembangan pendidikan lintas budaya. Yang pertama, keberagaman budaya meningkat di sekolah-sekolah Indonesia akibat globalisasi dan migrasi. Seperti yang kita ketahui, memang kondisi ini tidak bisa kita pungkiri ya, bahwasanya memang globalisasi begitu cepat dan kegiatan migrasi juga terjadi tidak hanya antar negara, tapi di beberapa kota juga sudah sering terjadi. Kemudian keberagaman menjadi potensi kreativitas sekaligus tantangan, stereotip, dan kesalahpahaman. Nah, keberagaman ini juga otomatis selain memiliki potensi juga mempunyai tantangan sehingga kita perlu sekali mengetahui dan cara mengetahui itu dengan cara melakukan penelitian yang ilmiah. Kemudian penelitian membantu guru memahami komunikasi dan strategi pembelajaran yang efektif dan inklusif. Nah, diharapkan dengan adanya penelitian ini nanti akan bermanfaat utamanya banyak sebetulnya buat banyak pihak. Salah satunya adalah untuk guru sehingga dengan memahami murid dan seterusnya diharapkan nanti akan berimbas pula pada hasil belajar itu sendiri. Kemudian menurut Beng menegaskan pentingnya riset untuk kebijakan pendidikan multikultural. Kemudian manfaat metodologi ini yaitu mengembangkan model pembelajaran, menghargai perbedaan, meningkatkan sensitivitas guru, juga membangun lingkungan yang lebih toleran lagi. Mungkin kesimpulan saran bisa ke Pak Ini ya, Ar. ini. Oh ya, ini belum Bu. Iya, belum Oke. lewat. Baik, saya lanjutkan dulu tadi. Untuk metodologi penelitian itu sebetulnya
yang kami ketahui itu ada tiga, yaitu pertama tadi adalah kualitatif yang sudah dijelaskan oleh Bu Arif. Di mana dengan kualitatif itu pendekatannya lebih pada pemahaman makna yang bersifat subjektif, jadi lebih kepada kepartisipannya gitu. Kemudian kalau untuk penelitian kuantitatif ini untuk mengukur fenomena lintas budaya secara objektif yang menekankan pengukuran variabel dan analisis statistik. Jadi menurut Frankel dan Wallen bahwa penelitian kuantitatif itu mengukur fenomena lintas budaya secara objektif menggunakan instrumen seperti angket dan survei. Kemudian fokus penelitian kuantitatif, misalnya ini pengaruh latar belakang budaya terhadap prestasi belajar dan sikap toleransi. Jadi dalam penelitian kuantitatif ini eh, lebih menekankan pada variabel ya. Jadi misalnya penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat empati antar budaya, sikap toleransi siswa, atau menganalisis hubungan antar latar belakang budaya dan prestasi akademik. Instrumen utamanya biasanya kan berupa angket, skala sikap, ataupun survei yang nanti data tersebut akan diolah secara statistik. Jadi nanti berupa angka-angka. Sementara untuk penelitian yang ketiga itu campuran, yaitu mengukur fenomena sosial secara holistik, artinya menggabungkan antara penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu sendiri. Nah, penelitian yang campuran ini diharapkan ini akan memberikan gambaran komprehensif atau penelitian toleransi diikuti dengan wawancara mendalam. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu, karena ini kan campuran ya, atau mixed method, penelitian dimulai dengan survei terlebih dahulu dengan gambaran umum atau memetakan sikap toleransi siswa. Berarti kan ini tekniknya kuantitatif ya, karena kita menggunakan kuesioner. Setelah itu kan dengan wawancara mendalam, berarti kalau wawancara kan ke partisipan ya, guna memahami alasan dibalik sikap toleransi tersebut. Nah, ini berarti sudah menggunakan kualitatif. Nah, pendekatan ini dianggap sangat relevan untuk penelitian lintas budaya itu sendiri di sekolah karena diharapkan akan mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif gitu ya. Jadi ada data secara ilmiah maupun narasi-narasi berdasarkan pendekatan atau penelitian kualitatif. Mungkin itu Bu Arif dan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Suprapti. Untuk paparan selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Arfi. Persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan jelaskan tentang kesimpulan dan saran ya. Yang pertama itu kesimpulan. Metodologi penelitian ini sangat penting ya untuk memahami dan mengkaji pendidikan lintas budaya secara ilmiah dan objektif ya. Kemudian melalui metodologi yang tepat, tentu peneliti dapat menganalisis dinamika sosial dan budaya, baik itu di lingkungan sekolah, menghindari bias, serta menghasilkan temuan yang valid dan dapat diterapkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kualitatif, baik kuantitatif dan campuran, memiliki keunggulan masing-masing. Contoh kualitatif itu pasti tentunya penelitiannya lebih mendalam, ya, kemudian dan kontekstual, misalnya etnografi atau studi kasus. Kemudian kalau kuantitatif itu lebih ke terukur dan generalisasi tinggi, misalnya survei sikap multikultural. Kemudian adapun mixed method, yaitu menggabungkan kedalaman dan keluasan data untuk pemahaman komprehensif data ya. Kemudian selanjutnya ketiga, yaitu penelitian harus memperhatikan aspek desain, kemudian teknik pengumpulan data, analisis, dan etika. Validitas ini hasil sangat tergantung pada ketepatan desain ya, dan kejujuran proses penelitian. Etika ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa tidak ada budaya atau kelompok yang dirugikan atau disalahpahami. Kemudian selanjutnya yaitu saran ya. Yang pertama, peneliti ini disarankan memilih metodologi sesuai dengan konteks budaya dan tujuan risetnya masing-masing ya. Karena tidak semua metode ini cocok di setiap konteks ya. Misalnya penelitian pada komunitas adat sebaiknya menggunakan pendekatan partisipatif agar lebih menghormati nilai-nilai lokal. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pendidik dianjurkan menjadikan hasil riset ini sebagai dasar strategi pembelajaran inklusif. Ya.
Guru dapat memanfaatkan temuan riset untuk menyusun kurikulum dan metode yang menumbuhkan empati, toleransi, dan kerjasama antar siswa dari berbagai latar budaya. Kemudian yang ketiga, pemerintah disarankan memberikan dukungan pada penelitian lintas budaya untuk membangun pendidikan multikultural. Dukungan ini dapat berupa pendanaan, kebijakan afirmatif, dan pelatihan bagi guru agar hasil eh, penelitian ini bisa diterapkan secara luas untuk memperkuat karakter bangsa yang toleran dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya. Diserahkan ke moderator. Terima kasih Pak Arfi eh, atas penyampaian materi yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya akan membuka dua termin pertanyaan, yaitu setiap termin terdiri dari tiga penanya ya. Apa mau di absen dulu Pak? Apa langsung sesi tanya jawab? Pak Rino, Pak Rinov, Presensi dulu ya. ya presensi ya. Baik. Rivaldi Wen. Rivaldi Wen ada? Rivaldi Wen. Hadir. Ya, oke. Denny Firmansyah. Hadir, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya. Ananda Putri. Hadir. Oke. Sanyo Saputra. Hadir, Pak. Ya, oke. Nur Siti Badaria. Hadir Bapak. Oke. Ahmad Batara Parenta Perlindungan. Hadir, Pak. Ya, oke. Ria Ahmad Matin. Ria. Tes, Pak. Hadir, Pak. Tes. Ya, oke. Sudah keluar itu. Emang nggak bisa di itu kameranya? Nggak bisa, Pak. Lagi bermasalah. Andi Salimah. Hadir Pak. Ya, oke. Suprapti. Ada Bapak. Ya, oke. Rizka Mahardika. Hadir Pak Rizka. Ya. Sela Istiqomah. Sela. Sakit, Pak. Sela sakit ya? Iya. Anwaruddin Putra Pamungkas. Anwar. Anwar Rudin. Jaringannya nggak. Jaringannya dia. Anwar. Jaringannya nggak stabil. Anwar. Kayaknya jaringan itu Pak, emang hujan juga. Bentar ya, saya lihat dari partisipan ini. Baik. Nggak ada dia, nggak ada ini, Anwar. Siapa? Iya, Pak. Mental ya. Mana Anwar? Mana Anwaruddin? Iya, mental, Pak. Jaringannya susah. Dia lagi di gunung. Ya, berarti dia nggak ada. Ini saya ngelihat di partisipan. Iya, tadi sebelumnya ada dia di pelajaran Iya, sebelumnya. ya saya maunya yang ada aja di sini, ya. Iya, Jadi, Pak. Pak, jadi siap. Dokter. apa? Baik Pak.
Jadi dia nggak berusaha masuk lagi. Jadi kalau misalnya itu saya nggak mau ini juga. Bagus ya. Saya juga sama kalian statusnya. Kalau saya mental, saya nggak datang lagi. Kamu nggak bisa belajar juga berarti. Kan begitu. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, Ya, Pak Dokter. Pak. Baik, Iya. Pak. Rani Supriyani. Rani. Hadir Pak, hadir. Oke. Sahrul Hamdan. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Cep Gaha Adi. Hadir. Cep. Hadir Pak. Ya, oke. Hadir. Sudah. Nani Tia Purwa Iranti. Nani. Hadir, Pak Dokter, hadir. Ya, sudah. Puji Lestari. Hadir Pak, hadir. Ya, oke. Wahyu Nurdin. Hadir Pak, hadir. Oke, sudah. Taskia Vini Herviani. Keluar, Pak. Oh, Keluar, keluar Pak. ya. Nyangkus. Hadir, Dok. Oke. Risa Herunisa. Risa. Risa. Hadir. Risa. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Nur Fazria. Nur. Hadir Pak. Oke. Iren. Hadir Pak, hadir. Ya. Arifin. Hadir, Pak. Ya. Saiful Oktaviani. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Hadir. Sudah. Abdul Aziz Al-Ghifari. Abdul Aziz. Hadir, Pak Dokter. Ya, oke. Mintarsi. Hadir Pak. Mintarsi mana Mintarsi? Hadir Pak, hadir. Hadir. Ya, itu nongol baru tuh. Ahmad Ridwan. Ahmad. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Hadir. oke. Mutiara Safira Anastasia. Hadir, Pak. Ya, oke. Elizabeth Hasibuan. Elizabeth. Elizabeth. Hadir Pak. Coba tangannya dikamerain coba. Hadir Pak gitu. Di dada-dadain, dada-dada. Ada. Hadir Pak. Rizky Febri Towaki. Fris, Hadir, Pak. ada? Rizky. Ada, Pak. Ada Pak, hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ubaidillah Artam. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke. Ari Rekno Ulta Maharani. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Rian Erdiana. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Hadir. Vicky Fauzan. Hadir, Pak. Ya, oke. Abdul Muiz. Abdul Muiz. Nggak hadir ya Abdul Muiz nih. Empat puluh tujuh tiga nggak ini ya. Abdul Muiz nggak ada ya. Eki Pranata Simanjuntak. Eki. Hadir, Pak. Hadir, Oke. Pak. Ya, ya. Farida Sari. Farida. Farida. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Iya, iya. Hadir. Sudah. Wahyati. Hadir Pak. Iya, oke. Orangnya kemana itu kameranya? Nggak ada itu orangnya tuh. Ada Pak. Nah, gitu masa dikasih cahayanya aja yang ke atas. Iya. Arif Rosmalina. Hadir Pak.
Ya, oke. Utami Chandra Kusuma. Udah izin katanya sama Bapak kemarin yang pergi umroh. Ya. Awan Yanwar Respianto. Ahmad Yanwar Respianto. Hadir Pak, hadir, 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 Ya, oke. hadir. Ya, sudah. Agus Soleh. Hadir Pak, hadir. Oke. Risma Arfiansah. Risma. Hadir Pak, Risma. hadir Pak. Risma. Risma Arfiansah. Risma. Rizma atau Rizna Pak? Apa? Rizna Bapak. Risna Iya, Rizna Arfiansah. Arfiansyah. Hah? Betul. Ya, Iya, kamu ini yang ngomong nih kan? iya betul Pak. Katarina Dwi Angelia. Hadir Pak Katarina. Katarina. Hadir Pak. Perawati. Pera. Hadir Bapak. Hadir Bapak. Ya, oke. Tri Utomo. Tri. Izin Pak, katanya lagi ada workshop tadi. Izin ada workshop. Izinnya sama siapa? Sama saya tadi izin katanya. Hari ini ada workshop di itunya, kegiatan workshop. Ya, tapi yang di kotak kagak bisa saya ini kan. Paling di catatan ada bacaan WA itu paling. Sri Mulyani. Hadir Pak. Oke. Hadir. Ya, sudah. Ya. Ya, jadi dilanjut aja sama pertanyaannya nanti. Bapak saya belum di absen, Pak. Siapa? Ratna, Pak. Ratna. Sudah Ratna Henisus itu kan. Iya. Tadi dipanggil kemana emang? Setelah Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Kenapa? Ada, saya ada terus di sini. Iya tadi saya panggilin berarti setelah si Eki itu nih namanya setelah ketua kelas saya panggil. Berarti kamu kemana? Kan saya Belum, panggil. Pak. Saya Apa? dengar dari Eki, saya tungguin, Pak. Dari Eki saya tungguin nih. Saya udah siap-siap tapi belum dipanggil, Pak. Tadi saya panggil, habis Eki saya panggil Ratna, terus langsung Farida. Ya udah ini. Makasih, Pak. Dilanjut ya. Ya, baik. Untuk penanya pertama saya persilahkan. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Boleh Bu, saya mau bertanya Bu. Silakan Pak Nyanyang. Ya Bu, menarik ya Bu berbicara berkaitan dengan metodologi. Karena sebagai seorang guru kita pasti selalu minimalnya di mata pelajaran yang kita ampu itu ada materi tentang metodologi dari mata pelajaran yang kita ampu. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri, di situ ada metode campuran yang bisa digunakan. Nah, di sini tentunya bagaimana pandangan kelompok Bapak dan Ibu memandang metode atau pendekatan mana yang dianggap paling memadai, yang dianggap paling kuat untuk mengkaji isu-isu dalam pendidikan lintas budaya, terutama yang berfokus pada pengembangan inklusif. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya kedua, dipersilahkan sambil dicari jawabannya oleh kelompok kami. Izin bertanya. Baik. Pak Nyanyang tolong di chat juga ditulis pertanyaannya tadi Pak Nyanyang. Siap dok, aman. Ya. Baik, Bu Marti, timbangannya. Baik, Ibu siapa ini? Bu Wahyati Wahyati, ya? Bu. Ya, Ya, iya, ya. Bu. Iya, silakan Bu Wahyati. Ya, singkat saja Bu pertanyaannya itu. Apakah sebuah budaya itu bisa membentuk karakter generasi? Ya, terima kasih.
Baik. Untuk nanya ketiga, dipersilahkan. Enggak, ini nemenin Mbak Lina. Biasa. Pakai pakai tarif tuh, dia lagi jadi moderator. Tapi enggak, kalau enggak. Oh, tentu. Ada penanya ketiga? Saya sama. Mbak Lina 8. 8. Tidak ada ya penanya ketiga ya. Oke, sebentar dilihat dulu. Kelompok 7, kalau itu kecil soalnya topan yang paling kuat sanksi terkaji sisi baru. Ini kecil, tinggal 16 kan barangnya kecil. Nah, nggak lebar kayak Mbak semua. Baik, untuk kelompok 7, adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Nyang Nyang terkait bagaimana metode apa yang paling kuat, yang paling pas untuk pendekatan lintas budaya, yang paling pas untuk di sekolah kita? Adakah yang Izin Bu bisa? Arif. Iya, iya silakan Bu. Iya, tadinya saya mau menjawab yang dari Bu Wahyati ya, tapi nggak apa-apa saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Panjang Engkus terkait metode mana yang dianggap sebagai pendekatan yang paling kuat dan memadai dalam mengkaji isu-isu yang terjadi ya dalam pendidikan lintas budaya yang fokusnya itu pada pengembangan yang inklusif gitu. Seperti yang kami paparkan tadi ya, bahwasanya nampaknya yang lebih ideal itu adalah kita menggunakan metode campuran gitu Pak Nyanyang. Karena dengan metode campuran itu, selain kita punya data secara kuantitatif, ya, kita juga punya data yang lebih mendalam yaitu dengan kualitatif. Karena kalau kualitatif itu kan kita lebih persuasif ke subjeknya, gitu. Tidak hanya pada objeknya saja gitu. Jadi dengan campuran itu menurut saya semuanya akan mengena, baik itu dari sisi budayanya, maksudnya yang terjadi di lingkungan sekitar maupun dari apa yang dirasakan oleh subjeknya itu sendiri atau partisipan yang kita wawancarai itu gitu. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Adapun saya coba menjawab, boleh Barif menjawab punya Bu Wahyati? Silakan Bu. Ya, apakah budaya dapat membentuk karakter generasi? Ya, itu pertanyaannya. Menurut saya, ini sangat berpengaruh sekali ya budaya dengan budaya itu sangat bisa bahkan sangat kuat sekali dalam membentuk karakter generasi. Kenapa? Karena kan budaya itu sendiri kan merupakan nilai-nilai, norma adat gitu ya, yang hidup berkembang di masyarakat. Sementara karakter itu kan sifat, perilaku, pola pikir yang menjadi ciri khas dari seseorang ketika dia bertindak maupun berinteraksi. Nah, mungkin kaitannya di sini adalah kalau dikaitkan dengan metodologi ya, justru dengan kita memahami budaya dan karakter ini diharapkan akan memudahkan khususnya kita sebagai guru untuk mengambil langkah yang terbaik dalam menghadapi situasi ataupun budaya, nilai-nilai yang ada di sekolah yang begitu multikultural gitu, dengan harapan nanti bisa meningkatkan apa ya, meningkatkan tidak hanya nilai-nilai perilaku ya, tapi nilai akademik itu sendiri.
Mungkin itu jawaban dari saya. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih atas jawabannya Bu Suprapti. Adakah teman-teman yang lain ingin menambahkan dari kelompok 7 maupun kelompok lainnya tentang jawaban Pak Ah, Nyang-Nyang? saya Bu. Iya, Tadi silakan Pak. pertanyaan dari Pak Nyang mungkin sedikit tambahannya. Jadi tadi Bu Suprapti memilih mengapa memilih yang campuran ya? Karena eh, tadi betul. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya yang memberikan bukti nyata perubahan. Jadi kalau untuk kuantitatif itu akan mengembangkan inklusif yang mencoba sebuah strategi untuk pembelajaran inklusif. Jadi bisa melihat hasilnya, terus memperbaiki kembali, lalu mencoba lagi. Kemudian metode pembelajaran lebih ramah terhadap keberagaman, diferensiasi tugas, dan menggunakan media yang mudah diakses oleh semua siswa. Demikian mungkin tambahan dari saya, Bu. Baik, apakah sudah puas Pak Nyang-Nyang dengan jawaban dari kelompok 7? Iya, Bu. Terima kasih. Memang ini juga berbagi saja, Bu. Kebetulan sekolah Iya, kami kemarin beberapa bulan ke belakang sama saya Pak Arifin, kami mendapatkan satu program dari Unpad berkaitan dengan pendidikan lintas budaya juga, Bu. Tapi di sini kami membuat buku. Nah, kami kebagian 4 buku sekolah kami dan memang betul, Bu. Kami menggunakan strategi sekuensial eksploratif, itu menggunakan desain utamanya memang metode campuran juga. Dan itu campuran. dianggap, iya Bu, dianggap paling mudah karena pertama data itu kualitatif seperti yang tadi Bu Suprati sampaikan. Setelah itu dikumpulkan, dianalisis kan Bu. Lalu nantinya dengan mudah dipadukan dan diinformasikan pengembangannya hingga akhirnya ya fasenya kuantitatif. Memang itu juga berdasarkan pengalaman yang sekolah kami lakukan. Pak Arifin lebih paham Bu karena beliau juga termasuk di dalamnya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Pak Arifin ingin menambahkan biar kita semua dapat belajar ya, sama-sama belajar. Cukup, Bu. Sudah tersampaikan secara Cukup. komprehensif Oke. dari Pak Nyanyang. Terima Ya, kasih. Mbak. Baik. Izin Saya ingin menambahkan, Oh, ya, silakan Pak. ya, dan izin Pak menambahkan Arifin. dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Nyanyang ya. Menurut Iya, saya sangat menarik ya, karena ini terkait dengan penelitian ya, metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis, eh, mengkaji ya isu-isu dalam pendidikan lintas budaya yang berfokus pada pengembangan inklusif sesuai dengan materi yang kita presentasikan hari ini ya. Menurut saya, alasan mengapa mixed methods paling kuat dan memadai, yang pertama yaitu memberikan gambaran menyeluruh ya, atau holistik ya. Karena isu-isu pendidikan lintas budaya dan inklusif sangat kompleks ya, melibatkan dimensi sosial, emosional, dan kultural ya. Pendekatan campuran ini memungkinkan peneliti memahami angka dan makna secara bersamaan ya. Jadi tidak hanya berapa banyak yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu terjadi. Kemudian yang kedua, menggabungkan kekuatan dua pendekatan ya. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Kuantitatif ini memberikan data yang objektif ya, dapat digeneralisasi dan kuat secara statistik. Kemudian kalau secara kualitatif itu memberikan konteks, kedalaman dan pemahaman makna sosial budaya yang tidak bisa diukur angka ya. Kombinasi keduanya ini menghasilkan data yang valid ya, kemudian sangat reliable sekaligus kaya makna ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan validitas ya, dan kredibilitas temuan ya. Dengan melakukan triangulasi data ya, perbandingan hasil dari dua metode ini, peneliti juga dapat
memastikan bahwa hasil penelitian lebih kuat, konsisten, dan tidak bias dari satu sudut pandang saja ya. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan mixed methodis ini merupakan pilihan paling kuat ya menurut saya, dan setuju dengan teman-teman juga, dan memadai dalam mengkaji isu-isu pendidikan lintas budaya yang berfokus pada pengembangan inklusif karena mampu mengintegrasikan data numerik dan data naratif ya, memberikan pemahaman yang menyuruh, valid, dan kontekstual tentang dinamika keberagaman dalam dunia pendidikan. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arfi. Saya ingin menambahkan jawaban dari Bu Suprapti untuk jawaban atas pertanyaan Bu Wahyati ya. Apakah budaya bisa membentuk karakter generasi bangsa anak? Ya, budaya kita kenal sebagai sistem nilai dan norma. Nah, nilai norma ini bersifat aturan, kebiasaan untuk menjadi pedoman hidup di masyarakat. Nah, hal ini kita pupuk kecil. Anak belajar di lingkungan dari rumahnya, berawal dari rumah ya. Bagaimana cara anak berbicara, bersikap, menghargai orang lain, bekerja sama, memecahkan masalah, itu budaya yang kita tanamkan sejak dari rumah. Dan kemudian pembentukan karakter melalui pembiasaan. Nah, untuk ini kita bisa laksanakan di sekolah dengan co-kurikuler ya, yang sedang kita laksanakan saat ini di sekolah, yaitu untuk pembiasaan yang sifatnya berulang, seperti tanggung jawab, empati, kerjasama, disiplin. Anak yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa bergotong royong akan memiliki karakter peduli dan suka membantu. Kemudian budaya mempengaruhi cara berpikir dan bersikap. Setiap budaya memiliki cara pandang terhadap dunia. Hal ini mempengaruhi bagaimana anak memahami baik, buruk, benar, salah, pantas, tidak pantas. Budaya yang menekankan sopan santun akan membentuk anak yang berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Ini kita tanamkan di sekolah dan di rumah. Kemudian peran keluarga dan sekolah sebagai penjaga budaya. Keluarga dan sekolah menjadi media utama pewaris budaya melalui cerita rakyat, lagu daerah, permainan tradisional, dan upacara adat. Anak tidak hanya mengenal budayanya, tapi juga menyerap nilai moral dan sosial yang membentuk kepribadiannya. Jika anak sudah dipelajari dari kecil, sudah diajarkan dari kecil, ini akan mengena sampai dewasa nanti, sampai tua nanti, dan akan selalu turun-temurun. Budaya membentuk karakter anak karena di dalamnya terdapat nilai-nilai moral, sosial, spiritual yang menjadi dasar perilaku dan cara berpikir anak. Budaya adalah guru tanpa suara. Ia membimbing anak setiap hari melalui kebiasaan. Ya, dalam pelajaran kurikuler ya Pak, di sekolah saat ini juga menanamkan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu kebiasaan bangun pagi, makan sehat bergizi. Itu juga pembiasaan anak untuk membentuk karakter generasi emas yang akan terwujud, insya Allah terwujud pada tahun 2045 nanti. Demikian jawaban saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, izin ngasih feedback sedikit ya, Bu. Baik, Bu. Ya, saya sepakat dengan jawaban yang sudah disampaikan tadi. Berarti di sini perlu ada pembiasaan gitu ya, Bu ya, intinya. Iya. Cuma pembiasaan budaya yang itu positif gitu. Karena budaya itu kan juga ada yang sifatnya kan negatif gitu. Cuma kalau siswa atau peserta didik itu kan di dalam usianya itu kadang belum bisa mensortir atau memfilter
mana budaya yang harusnya eh, dia ikutin, mana yang seharusnya dia tinggalkan gitu. Berarti ini menjadi Iya, tugas bersama gitu ya. Iya, terima iya. kasih Bu jawabannya. Hmm, Baik, terima kasih Bu Wahyati atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya agak mencari pertanyaan metodologi ya, Pak. Apakah Bapak Rinovan bersedia menambahkan? Memang nggak ada yang mau bertanya lagi, Bu? Iya ini, kayaknya pertanyaannya cuma dua nih, Pak. Nggak kreatif juga mahasiswanya ya. Masa dari sekian banyak gitu nggak ada bikin pertanyaan cuma dua? Apa udah pada males semua? Kayaknya agak bingung dengan Kok metodologi bingung? ini, Lagi Pak. mikir Pak, berat juga nih Pak. Iya lagi, iya Terusnya. materinya Kenapa? ini. Lagi Kalau mikir Pak, berat juga mikir apa? temanya. Mikir apa? Metode metode kan agak perlu pemikiran ya. Lagi mencerna juga Sistematis nih. ya, Pak. Mungkin ini kaitannya dengan metodologi Bapak, jadi agak memang berkata pada ini agak harus mendalam mungkin. Nggak juga, Iya, nggak juga. Kan bertanya kan bisa dari judul apa juga bisa dikait-kaitkan aja itu. Iren nih Pak, nanya Pak Iren Pak. Iren. Baik, Bu Iren. Dipersilakan. Ya, bagaimana metodologi penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif dan peka budaya. Bagaimana metodologi penelitian lintas Rian, budaya dapat dapat. digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif dan peka budaya. Itu aja. Baik. Bagaimana metodologi penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan inklusif yang Kurikulum. peka terhadap budaya ya? Iya. Adakah yang ingin menjawab dari kelompok Saya 7? boleh nyoba jawab nggak, Bu? Baik, Bu Mutiara, silakan. Ya, jadi kalau kalau menurut saya ya, jadi cara-caranya itu yang pertama tuh kita harus identifikasi kebutuhan keragaman peserta didik. Jadi kita harus ngumpulin data empirisnya dulu untuk melakukan penelitian. Karena kan kalau misalkan penelitian itu kan harus dikaji dulu, nggak langsung tiba-tiba buat, terus nggak ada studi kasusnya, terus nggak ada observasinya. Jadi kita harus punya data empirisnya dulu. Terus habis itu dilihat dulu mau apa, dianalisis dulu kesenjangannya. Misalkan di kurikulum yang sekarang dengan implementasi di kehidupan sekolahnya itu sesuai apa enggak. Karena kan beberapa sekolah itu kadang ada yang menerapkan kurikulum merdeka itu sudah sesuai dengan pakomnya, tapi ada beberapa sekolah yang mungkin nggak menyesuaikan dengan kurikulum merdeka karena di lapangan mereka masih kekurangan kayak satrasnya. Terus diintegrasi dulu konten lokalnya, misalkan di sekolah itu ada nggak kayak nilai-nilai atau tradisi yang biasa dipakai. Misalkan kalau di sekolah saya itu tiap hari Jumat pakai baju encim karena untuk apa sih muatan lokalnya. Jadi di minggu kedua atau ketiganya itu pakai baju encim. Terus habis itu baru dikembangin di materi ajar supaya mereka tuh mengenal keberagaman kebudayaan. Kayak gitu sih Bu, kalau menurut saya pribadi. Baik, terima kasih Bu Mutiara. Saya ingin ada lagi tambahan mungkin dari Pak Wahyu atau
teman-teman lainnya? Bu ada Bu, sebentar. Iya, Tadi silakan yang sudah kawan. disebutkan sama Bu Mutiara, Iya, tadi itu dengan menggali. Selain itu, penelitian bisa membantu mengevaluasi. Setelah itu mengevaluasi apakah kurikulum itu yang digunakan apakah sudah adil, terus benar-benar mencerminkan keberagaman siswa. Jadi melalui iya. penelitian tindakan kelas, guru dapat menguji strategi pembelajaran inklusif, melihat dampaknya secara langsung, lalu memperbaiki kurikulum secara bertahap. Dengan demikian, pengembangan kurikulum menjadi proses yang berbasis bukti, lebih responsif terhadap konteks sosial budaya siswa, dan dorongan berbentuk lingkungan belajar yang menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik. Itu mungkin tambahannya, Bu. Terima kasih. Adakah tambahan lainnya? Iya, Baik, saya Bu Arif dicoba untuk menambahkan. iya, baik. Iya, tadi pertanyaan dari Bu Iren, bagaimana metode penelitian dapat digunakan untuk kurikulum yang inklusif dan peka terhadap budaya? Mungkin beberapa sudah disampaikan ya oleh rekan-rekan saya yang lain seperti Bu Mutiara dan Pak Wahyu. Mungkin tambahan dari saya, yaitu kan kita tujuan melakukan penelitian ini adalah mungkin sebagai bahan apa ya rujukan gitu untuk memperbaiki kurikulum-kurikulum yang kurikulum yang ada atau mungkin kurikulum yang sedang diterapkan dalam rangka meningkatkan toleransi maupun nilai-nilai yang sudah ditanamkan di sekolah itu sendiri. Sehingga sebaiknya metode penelitian yang dilakukan itu juga memang harus memperhatikan kesesuaian. Ibaratnya eh, kira-kira penelitian yang tepat itu yang seperti apa gitu untuk eh, menyelaraskan dengan kurikulum yang inklusif itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Arif. Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan yang terakhir itu, pendekatan kualitatif ini sangat berguna untuk menganalisis apa ya, apakah tadi soalnya mana ya tadi dapat digunakan untuk mengembangkan ya pendekatan kualitatif sangat berguna, yaitu kita dapat bertanya kepada orang tua murid, apalagi kita saya yang tinggal di lingkungan Jakarta itu sangat beraneka ragam budaya ya Pak di Jakarta itu. Dan ada saya kebetulan saya tinggal di Condet, mengajar di Condet. Kebudayaan yang di sini yang utama itu kebudayaan Betawi. Jadi hal-hal apa yang dapat digali dari kebudayaan Betawi tersebut seperti ya kata Ibu Mutiara, seperti setiap Jumat memakai baju encim itu untuk kebudayaan mayoritas karena kita tinggal di daerah Jakarta. Dan tidak lupa kita juga perlu eh, mengingat kaum minoritas ya, ya seperti pendatang yang datang di Jakarta itu kan minoritas ya Pak, Bapak Ibu. Nah, itu pun bisa kita lakukan pembiasaan di hari Kamis seperti pembiasaan menyanyikan lagu-lagu daerah selain lagu daerah Betawi, Jakarta, lagu daerah Jawa Barat ya, seperti ampar-ampar pisang ya. Kemudian lagu-lagu daerah Medan itu bisa kita nyanyikan bersama. Jadi semua murid tahu budaya lainnya selain budaya Jakarta. Itu mungkin bisa untuk memperbaiki kurikulum yang ada di sekolah kita.
Bagaimana Bapak Ibu, apakah dapat diterima? Ya, Ibu, makasih banyak dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Ya, saling melengkapi ya. Iya.